Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reset Exit. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address subnetting. Nah, di IP address subnetting itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Sini ada 7 ya. Yang pertama itu pengenalan IP address dan subnetting. Lalu IP public dan IP private. Lalu classful dan classless. Lalu kasus subnetting. Lalu konsep block subnet. Lalu konsep switch dan router. Di sini kita langsung masuk ke pengenalan IP address dan subnetting. Nah, untuk IP address itu terbagi atas dua jenis ya teman-teman. Yang pertama itu IP versi 4 dan yang kedua itu IP versi 6. Nah, untuk setiap bitnya itu terdiri dari 8 bit ya teman. Nanti ini itu akan dijumlahkan. Nanti akan 32 bit ya teman. Nah, harusnya itu IP versi 4 itu menggunakan prefix ya teman. Prefix itu apa? Prefix itu contohnya seperti ini ya teman, yaitu 192.168.1.1/24. Nah, /24 itu adalah prefix ya teman. Oke, kita masuk ke topiknya. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat yang lain, baik menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address ya teman. Lalu, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP classless A atau B dan C yang sudah diatur ya teman. Oke. Kita lanjut ke IP privat dan IP publik. IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com dan youtube.com dan lain-lain, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asal device connect to internet ya teman. Oke. Alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, IP terbagi dalam 3 kelas ya teman-teman, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A itu terdiri dari 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. Lalu kelas B 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Lalu untuk kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255 ya teman. Oke. Kita lanjut ke kelas full dan classless. IP privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN ya teman. IP publik, alamat IP yang dapat diakses secara global dan internet. Contohnya publik DNS Google ya teman. 8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, di sini tuh ada kelasnya. Kelas A itu terdiri IP range dari 1 sampai 126, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223. Di sini juga ada host per network, lalu default subnet max, lalu slash notation, lalu D multicast dan E experimental ya teman. Oke. Kita lanjut ke kasus subnetting. Prefix yang sesuai bisa digunakan untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Subnet max, IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN ya teman. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Range IP bisa digunakan ya teman. Oke, di sini saya ada contoh kasus subnetting. Nah, di sini itu angka 2 ini akan dikalikan dengan angka 2 ini akan dibangkitkan dengan total bit ya teman. Di sini misalnya 2 pangkat 6 2 pangkat 6 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya teman. Nah, untuk rumus prefix sendiri adalah 32 dikurangin 4 sama dengan /28 ya teman. Lalu ini adalah total IP-nya contohnya, dan di sini ada subnet box, lalu ada IP network, lalu ada IP broadcast juga ya teman, lalu ada range IP. Lalu kita masuk ke blok subnet.
Nah, yang tadi itu teman-teman harus sudah mengerti ya. Jadi saya langsung saja masuk ke konsep blok subnet, IP network dan IP broadcast. Diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, ini ya teman. Misalnya ini tuh blok subnet ya teman 031. Nah, ini ada contohnya. Di sini ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, di sini tuh ada sesuai warnanya teman. 0 dan 31 itu lantai 1, 32 dan 63 itu lantai 2, 64 dan 95 itu lantai 3 teman. Oke. Di sini kita langsung lanjut ke IP versi 4 delivery type. Di sini ada Unicast one-to-one communication IP kelas A, B, dan C teman. Lalu multicast one-to-many communication group IP kelas D. Lalu broadcast one-to-all communication broadcast domain yang sama ya teman. Nah, jika broadcast itu akan terhubung ke warna yang sama ya teman, atau ke lantai yang sama, suatu ruangan yang sama ya teman. Jika multicast itu ya banyak berbeda-beda teman. Unicast ya lihat aja sendiri teman-teman. Di sini juga ada contohnya. Jadi intinya kalau broadcast itu bisa ke semua ya teman. Oke, di sini ada konsep yang terakhir itu. Di sini ada konsep router dan switch. Switch menghubungkan perangkat yang satu network, router menghubungkan perangkat yang berbeda network ya teman. Nah, di sini itu misalnya ada PC A dan PC B. Ini itu langsung dari PC ke PC ya teman, tidak ada switchnya dan routernya. Dan ada IP addressnya juga 192.168.1.1, 25 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu ada PC B, IP addressnya 192.168.1.0 Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu ada juga di sini contoh router. Router ini menyambungkan ke switch dulu dua. Lalu switchnya masing-masing menyambungkan kedua PC yang berbeda teman. Di sini menyambungkan di sini, sini ke sini teman. Dan ada IP-nya juga dari router untuk sini itu ya teman. Di sini ada contohnya juga. Dan untuk IP PC-nya juga ada masing-masingnya. Di sini PC 1 itu 192.168.0.1, lalu PC 2 192.168.0.2, lalu PC 3 192.168.1.1, lalu PC 4 192.168.1.2 ya teman. Oke, segitu dulu dari saya tentang pelajaran tentang yang tadi saya sudah jelaskan ya teman. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.